Ketika saya membuat beberapa konten tentang Tuhan dan soal yang ilmiah, ada yang mengkritik kalau Tuhan itu ilmiah, berarti Tuhan itu bisa dieksperimenkan. Jawabannya, Tuhan bisa dieksperimenkan. Ada contohnya, bahkan ini boleh disebut sebagai best practice ya. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan komentar dulu teman-teman ya, biar tidak gagal paham. Pertama, saya ingin curhat dulu ya teman-teman. Perdebatan Tuhan ilmiah itu sepertinya terus melebar ya. Terlebih setelah kemarin Guru Gembul mengaku kalah ya saat berdebat dengan Nuruddin. Bahkan definisi ilmiah sendiri juga semakin bervariasi. Ini juga menunjukkan bahwa pikiran kita tentang apa itu ilmiah tidak tunggal. Bisa jadi teman-teman juga punya definisinya yang berbeda, berdasarkan referensi masing-masing yang tentu saja harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sekedar membuat definisi semau gue ya, sebagaimana kemarin kita lihat itu. Saya sendiri juga selalu berusaha menyebut referensi ketika saya mengajukan suatu pemahaman tentang paradigma ilmiah. Misalnya, ilmu dalam Islam itu ada 3 ya, ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Ini teman-teman bisa lacak sampai ke buku Formasi Nalar Arab ya, sebuah karya yang ditulis oleh Abed Al-Jabiri, pemikir Islam kontemporer. Kita bisa mendalaminya panjang lebar di situ. Ketika saya menyebut paradigma realisme spekulatif ya, yang mengkritik atau menunjukkan beberapa kelemahan asumsi sains yang empiris verifikatif itu, saya juga menggunakan referensi. Hal ini bisa ditelusuri oleh teman-teman ke dalam buku berjudul Object Oriented Ontology, New Theory of Everything. Nah, teman-teman bisa telusuri di situ ya. Buku ini ditulis oleh Graham Harman. Ada banyak kajian-kajian menarik tentang bagaimana sih sains kontemporer di dalam buku itu. Lalu saat saya menggunakan pendekatan paradigma realisme transendental ketika mengkritik Guru Gembul yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu tidak bisa diilmiahkan, itu juga ada referensinya. Anda bisa telusuri ke buku berjudul Realist Theory of Science. Ini ditulis oleh Roy Bhaskar. Ini juga salah satu pemikir sains kontemporer. Jadi ada referensinya semua. Tidak sekedar mengada-ada. Tetapi kemudian masih ada komentar-komentar miring ya di beberapa video saya, itu wajar lah netizen ya. Saya tidak tahu apakah komentar itu dari Muhibbin Guru Gembul atau bukan ya. Yang mengatakan bahwa saya tidak punya dasar, tidak ada acuan yang jelas, tidak ada referensi yang ya ini agak aneh sebetulnya. Padahal kalau kita lihat, ya kita tahu sendiri semua, sudah nonton semua ya debat ya Guru Gembul sejak di Robito sampai dengan Nuruddin kemarin. Bahkan yang lagi rame ini bukunya soal 50 muslim berpengaruh itu konon cerita juga tidak ada referensinya sama sekali. Memang sepengetahuan saya, Guru Gembul belum pernah menyebut referensi apa yang digunakan atas definisi ilmiahnya memang ya. Yang saya tahu beliau hanya menyebut ya ini kesepakatan ilmiah ini. Ya artinya kesepakatan yang mana dan kesepakatan siapa? Itu pertanyaannya. Karena setidaknya dari beberapa buku yang saya sebut barusan sudah berbeda tuh paradigma dan definisi ilmiahnya. Tetapi saya berpikir positif pada Pak Guru Gembul ini, artinya kita tidak perlu secara mutlak mengutip orang-orang tertentu untuk memperkuat argumen kita. Yang penting adalah alur logikanya. Oh, banyak orang yang sudah di level profesor itu juga tidak terlalu dipusingkan dengan soal referensi. Mereka tidak bingung bagaimana menurut ini, bagaimana menurut itu, menurut si dia, dan seterusnya. Mungkin Guru Gembul sudah berada di level profesor yang demikian. Tapi ini masih mungkin loh ya, perlu dibuktikan. Artinya saya pun setuju bahwa kita tidak harus kutip sana kutip sini untuk membuat definisi, bahwa kutipan itu sebagai panduan itu iya. Walaupun memang dalam tradisi akademis yang baik pasti menyertakan referensi ya. Karena itu adalah wujud penghormatan kepada pemikir atau penulis yang sebelumnya, yang memberikan pandangan sekaligus menunjukkan keluasan kita ya dalam bacaan tentang topik atau pembahasan yang sedang kita dalami. Termasuk ketika saya mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dieksperimenkan, menjawab beberapa pertanyaan netizen itu, saya juga mendasarkan pada referensi loh ya, yang itu pernah dilakukan oleh seorang pemikir terdahulu. Yang kemudian saya sebut referensi ini sebagai best practice, acuan yang bisa dipakai kalau teman-teman ingin melakukan hal yang sama ya, ketika ingin melakukan eksperimen terhadap Tuhan.
Eksperimen dalam hal ini adalah eksperimen pikiran, bukan eksperimen laboratorium. Eksperimen pikiran ini biasa dilakukan oleh para filsuf dan pemikir terdahulu. Contoh, eksperimen pikiran itu misalnya begini. Katakanlah ada seorang putri mau menjual keperawanannya dengan harga yang sangat mahal. Lalu uangnya akan disumbangkan untuk anak yatim yang terlantar, yang kurang makan, tidak terlawat oleh negara. Kira-kira penjualan ini baik atau tidak? Kalau kita membuat argumen bahwa baik, penjualan ini berdasarkan dalil yang macam-macam misalnya, atau buruk berdasarkan dalil yang macam-macam, maka kita sudah membuat eksperimen. Tetapi eksperimen itu pikiran. Dan teman-teman harus mempertanggungjawabkan konsep-konsep itu. Contoh lain, apakah alam semesta itu terbatas? Kalau terbatas, katakanlah kita berada di batas semesta itu, lalu kita melempar tombak keluar semesta. Apakah tombak itu akan berhenti atau akan terus meluncur? Kalau tombak itu berhenti, maka berarti mengenai sesuatu. Artinya di luar batas itu masih ada sesuatu. Sehingga batas itu bukan batas yang asli. Tetapi ketika tombak itu meluncur terus, ya, berarti di luar batas itu masih ada ruang. Maka berarti tidak terbatas masih itu yang kita sebut batas dari semesta ini. Lalu apa itu batas semesta? Dan masih banyak eksperimen pikiran lainnya yang bisa kita pakai, bisa kita jadikan bahan untuk merenungkan, menyusun teori-teori, menyusun argumen-argumen. Anda bisa melakukan percobaan-percobaan itu untuk mempertajam pikiran Anda. Oke, sampai di sini jangan komentar dulu, lanjutkan dulu menonton biar tidak miss ya. Saya akan mengetengahkan sebuah buku yang melakukan eksperimen pikiran tentang Tuhan. Buku itu berjudul Meditation on First Philosophy atau Meditasi Filsafat Pertama yang ditulis oleh René Descartes, salah satu pemikir modern ya dari Prancis ya. Dan alhamdulillah saya sudah menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti teman-teman yang ingin mendalami, membaca, mengkritisi dalam versi Indonesianya, ya silakan nanti cari buku itu. Insyaallah sudah beredar. Baik. Bagaimana René Descartes mengeksperimenkan Tuhan? Ini pertanyaan pentingnya saat ini. Mula-mula, di dalam buku meditasi itu, Descartes menggunakan metode keraguan untuk menguji semua pengetahuan yang dia punya. Pengetahuan yang dia dapat sejak kecil, yang diberikan oleh gurunya, yang dia dapat dari tetangganya, yang dapat dari ustadz, yang diberikan oleh orang tuanya. Semua pengetahuan itu dia uji, termasuk pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan-pengetahuan itu dikeluarkan ya, dari pikirannya, kemudian dicek satu persatu. Ini kira-kira busuk apa enggak ya? Kira-kira masih bagus apa enggak ya? Makanya teori ini kadang disebut teori apel busuk ya. Ternyata semuanya bisa diragukan, ya. Kecuali satu yang tidak bisa diragukan, yaitu dirinya yang sedang meragu. Jadi bahwa Descartes yang sedang meragu, semua pengetahuannya itu tidak bisa diragukan. Itu sebuah kepastian. Bahwa dirinya itu ada, nggak bisa diragukan. Maka muncullah diktum yang sangat terkenal dari René Descartes ini, kalau kita sering baca itu ya, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi asal-usul filosofis diktum itu kira-kira seperti itu teman-teman. Setelah memastikan dirinya dan pikirannya ini eksis, ada, Descartes lalu kemudian menyasar pengetahuan tentang Tuhan. Menurutnya, Tuhan juga eksis. Dia memulai dari pernyataan bahwa pengetahuan itu mestinya memiliki dua kriteria, yaitu jelas, clear, dan terpilah, distinct. Jelas itu berarti ada, sementara terpilah itu bisa dibedakan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Pengetahuan kita tentang buku itu bisa dibedakan dengan pengetahuan kita tentang pulpen. Pengetahuan kita tentang sekolah bisa dibedakan dengan pengetahuan kita tentang tempat ibadah misalnya. Descartes meneliti ide Tuhan dengan mempertanyakan apakah ide itu hadir seperti gambar pada benda. Ketika misalnya kita memikirkan meja, lalu gambar meja itu kan hadir di benak kita ya, sebagai sebuah imajinasi. Apakah pengetahuan Tuhan itu juga seperti itu? Atau ide Tuhan itu hadir secara independen, tanpa mengacu pada realitas konkret apapun. Jadi nggak ada gambar di luar kita, lalu kemudian dia datang, hadir. Ya. Jika memang independen, bagaimana untuk menjustifikasi kebenaran ide tentang Tuhan ini? Nah, karena ide Tuhan itu tidak mengacu pada realitas, kira-kira, maka ide tersebut tak bisa dinilai salah dan benarnya. Contoh sederhana begini, kalau kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah meja, lalu kemudian kita cek gitu, bahwa itu benar-benar meja, maka kita bisa menilai pernyataan barusan benar atau salah. Tetapi kalau yang mau kita uji itu adalah Tuhan, gitu, maka kira-kira ngujinya kemana?
Lalu Descartes mempertanyakan lagi, jika tidak ada realitas eksternal bagi ide Tuhan, lalu dari mana datangnya ide Tuhan? Descartes kemudian menduga 3 sumber yang memunculkan ide Tuhan itu di dalam benak manusia. Yang pertama itu Tuhan hadir sebagai bawaan, yang dia kenal sebagai innate idea. Artinya Tuhan itu begitu saja ada dalam pikiran manusia. Kemudian kedua, ide tak sengaja, ya tiba-tiba saja, entah apa sebabnya tiba-tiba saya mikir soal Tuhan. Dan yang ketiga, ide yang diproduksi setelah mengacu pada hal-hal yang eksternal, yaitu realitas di luar subjek yang mengetahui. Jadi kita setelah melihat alam, melihat gunung, melihat benda-benda yang canggih gitu, lalu kita menyimpulkan, oh ini kayaknya ada Tuhan. Jadi memang rumit ya teman-teman, lelah sekali memikirkan soal Tuhan itu. Tapi mari kita lanjut lagi teman-teman biar tidak terpotong. Pada 3 sumber ini, Descartes kemudian melakukan inspeksi lagi, memeriksa kembali untuk memastikan dari 3 sumber ini mana sumber yang betul-betul menghasilkan Tuhan. Singkat saja, kata Descartes, sumber ide Tuhan yang menyebut berasal dari luar subjek itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka gagasan ini dibuang. Yang kemudian dipertahankan pengetahuan Tuhan atau sumber pengetahuan Tuhan ini oleh René Descartes adalah Tuhan yang berasal dari ide bawaan itu. Penjelasannya begini. Jadi Descartes menyatakan manusia itu eksis, tetapi eksistensi manusia itu bersifat sementara. Bahkan kepastian eksistensi itu diketahui setelah manusia berhubungan dengan dirinya sendiri sebagai entitas yang berpikir. Nah, persoalannya kata dia, manusia tidak bisa mengasalkan eksistensinya dari dirinya sendiri. Manusia kan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Karena jika eksistensi manusia itu bisa diasalkan dari dirinya sendiri, maka berarti atribut kesempurnaan, derajat kesempurnaan itu dapat diberikan kepada manusia. Karena dia bisa mengadakan dirinya sendiri. Jadi kalau manusia itu bisa menciptakan dirinya sendiri, berarti dia Tuhan lah kira-kira ya, sempurna. Dan itu ya mustahil kata Descartes. Maka sangat jelaslah ya papar Descartes ini, aku bergantung pada wujud yang lain dari diriku sendiri, dalam hal ini adalah Tuhan. Dia memeriksa lagi apakah eksistensi Tuhan itu karena dirinya sendiri atau yang lain. Jika berasal dari yang lain, apakah eksistensi yang lain itu juga berasal dari yang lain lagi? Kalau begitu seterusnya, maka akan terjadi pengurutan mundur yang terus ke belakang, regresi, hingga ditemukan sesuatu yang paling belakang yang itu kemudian tidak disebabkan lagi. Ini yang biasa dikenal dengan istilah causa prima, yaitu sebab yang tidak disebabkan tetapi menyebabkan. Jadi kesimpulan Descartes soal eksistensi Tuhan itu adalah bahwa, ini kata-kata dia sendiri ya, saya coba kutipkan. Descartes bilang, aku tak punya pilihan selain menyimpulkan bahwa satu-satunya yang nyata adalah keberadaanku, dan di dalam diriku ada ide tentang wujud maha sempurna, yaitu Tuhan. Yang sekaligus menunjukkan bahwa ini sangat nyata, bahwa Tuhan itu eksis. Akhirnya ide bawaan bersemayam dalam pikiran manusia karena Tuhan yang baiklah yang memberikannya. Kata dia begitu. Begitulah potongan eksperimen Tuhan dalam perenungan René Descartes dalam buku Meditations on First Philosophy. Apakah teman-teman setuju atau tidak? Ya terserah teman-teman. Yang pasti René Descartes ini mencoba menemukan ide Tuhan secara rasional melalui perenungan-perenungannya. Kalau rasional itu kita anggap sebagai ilmiah, ya berarti René Descartes menemukan ide Tuhan secara ilmiah. Ini sekaligus menjawab pertanyaan di awal, apakah Tuhan bisa dieksperimenkan? Jadi jelas bisa, yaitu melalui eksperimen pikiran. Oke, saya kira ini dulu ya teman-teman yang bisa saya jelaskan. Semoga memberikan sudut pandang yang berbeda. Dan semoga teman-teman juga tidak puas dengan apa yang saya jelaskan, yang saya ambil dari perenungan René Descartes ini, sehingga perdebatan bisa terus terjadi, sampai betul-betul kemudian memberikan pencerahan bagi kita semua.